Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Isepia. Kisah yang berjudul Memedon Manten. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perasaan mulai campur aduk yang kualami, saking tidak kuasanya menahan rasa ketakutan yang kurasakan. Hingga aku tidak sadar jika tangan Pak Dekus yang membusuk sudah memegang pipi bagian kananku. Aroma busuk tercium menyengat di sekeliling. Berat, amat berat kurasakan seluruh badan saat itu. Kedua mata yang sudah basah oleh tangisan yang sejak tadi kutahan tidak mampu menghilangkan rasa ketakutan yang kualami. Hingga akhirnya pandangan terasa gelap semuanya. Rasa ketakutan dalam diriku benar-benar ditekan semakin kuat, sampai badanku pun tidak mampu untuk tetap terjaga. Saat pertama kali membuka mata, yang kulihat adalah sebuah pemandangan mengerikan tepat di depan mata. Tempat yang terasa sangat asing dengan banyaknya pohon-pohon tinggi di sekeliling tempatku berada. Di depanku, saat itu terlihat 3 sosok jasad manusia yang tergantung pada sebuah pohon besar. Tali tambang yang mengikat bagian leher ketiga jasad tersebut banyak bekas noda darah yang sudah mengering. Seluruh badan dari masing-masing jasad yang tergantung tersebut terlihat sangat mengerikan. Banyak bekas luka akibat cakaran atau lebih tepatnya adalah cabikan. Luka bekas sayatan benda tajam dari ketiga jasad tersebut bermacam-macam. Di bagian leher ketiganya terdapat luka sayatan melebar ke arah belakang. Berkali-kali aku memuntahkan isi dalam perut, hingga badan terasa sangat lemas. Ketiga jasad tersebut sudah membusuk kaku. Dari dahan pohon besar yang dijadikan tiang gantungan ketiga jasad tersebut, muncul banyak tikus yang dari tadi sudah menggerogoti tubuh busuk tersebut. Suasana di sekeliling sangat gelap gulita. Apa yang aku lihat saat itu semakin menambah rasa ketakutan yang sudah menjalar di sekujur tubuh. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari tengah kegelapan malam. Tepatnya berada di belakangku saat itu. Pandanganku terbatas karena gelapnya malam. Hanya perasaan mengatakan jika di belakangku saat itu sudah ada sosok mengerikan yang sedang menyeret tubuh manusia. Suara erangan tertahan seperti suara perempuan yang sedang kesakitan. Dari balik pohon besar tempatku menyembunyikan diri, aku mencoba untuk melihat ke arah belakang. Jantung terasa berhenti berdetak secara mendadak. Kedua mataku melotot tertuju pada seorang gadis yang sedang diseret oleh sesosok perempuan tua yang mengenakan baju pengantin Jawa, persis yang dikenakan oleh Mbak Murti. Dan aku sangat mengenal gadis yang sedang diseret oleh perempuan tua itu. Dia adalah Raya, teman yang selama ini tidak pernah meninggalkan diriku saat aku dalam kesulitan. Dari balik pohon besar dengan pandangan samar karena suasana gelap, terus aku perhatikan sosok perempuan tua yang tengah menyeret Raya dari bagian kaki kanan Raya. Sosok perempuan tua tersebut menggunakan sanggulan pada rambutnya. Kain jarik yang dikenakan sebagai setelan bagian bawah sama sekali tidak menyulitkan dirinya untuk menyeret tubuh Raya. Badanku menggigil tidak karuan. Perasaan mulai tidak menentu antara kabur dari tempat itu ataukah menolong Raya yang terlihat masih bernafas. Tapi bagaimana caraku untuk menolong Raya? Jalan pikiranku benar-benar terasa buntu. Ditambah lagi aku sangat sadar bahwa aku tersadar di alam lain. Karena semuanya terasa aneh dan amat membingungkan. Sosok perempuan tua yang mengenakan baju kebaya tersebut berjalan pelan sambil menyeret tubuh Raya yang mengerang kesakitan. Saat perempuan tua tersebut mulai melewati diriku dari balik pohon, aku mulai menggeser tubuhku ke arah samping agar badanku tidak terlihat dari balik pohon. Saat kedua telinga mendengar suara tawa cekikikan dari sosok perempuan tua tersebut, badan langsung merespon terkejut, disusul detak jantung yang semakin berdebar-debar tidak karuan.
Di bawah pohon besar yang terletak beberapa meter dari jasad 3 orang yang tergantung tadi, perempuan tua tersebut melepaskan genggaman tangannya dari kaki Raya. Perasaan mulai khawatir jika Raya akan bernasib sama dengan ketiga jasad yang aku lihat saat pertama kali membuka mata tadi. Tapi beruntungnya perempuan tua tersebut berjalan ke arah lain. Kemungkinan ia hendak mengambil tambang untuk mengikat leher Raya. Saat sosok tersebut mulai menghilang di kegelapan malam, dengan cepat aku berlari menghampiri Raya yang tergeletak di bawah pohon besar tadi. Aku sadar bahaya yang sedang terjadi, namun rasa bersalah akan menghantui diriku seumur hidup jika aku selamat seorang diri dengan meninggalkan Raya. Secara cepat tubuh Raya aku angkat kemudian memapahnya menjauh dari tempat itu. Saat melewati ketiga jasad yang tergantung berbau busuk dengan terburu-buru, tidak sengaja aku menoleh pada salah satu sosok mayat tersebut. Mayat yang hampir membusuk tersebut membuat diriku tertegun sejenak. "Ah, Mbak Vika," ucapku kaget tidak percaya, karena setelah aku perhatikan dengan seksama dalam sepersekian detik, ternyata sosok mayat tersebut benar-benar Mbak Vika, karena terdapat tai lalat di pelipis sebelah kiri. Suara tawa cekikikan dari perempuan tua tadi kembali terdengar. Saat itu suaranya melengking keras hingga menimbulkan angin yang menerpa dedaunan kering di sekitar kami berdua. Kondisi Raya masih sangat lemah, hanya senyuman kecil tersungging di bibirnya saat mengetahui aku sudah bersama dengannya. Belum hilang rasa kaget karena mendengar suara tawa cekikikan yang tiba-tiba terdengar. Tanpa kusadari, salah satu jasad yang tergantung tadi sudah jatuh ke tanah. Kejadiannya begitu sangat cepat. Baru beberapa langkah dan hendak mengambil ancang-ancang untuk berlari sambil menahan tubuh lemas Raya. Tanpa kusadari kaki sebelah kanan tersandung oleh jasad yang sudah terjatuh tadi. Brak! Badan Raya menindih tubuhku saat itu, dan kedua kaki kami berada di atas tubuh bagian perut jasad yang membuat kami terjungkal ke tanah. Pada saat situasi semakin mencekam, mataku menatap nanar sosok jasad yang membuat kami tersandung tadi. "Pak Dikus," ucapku keras tidak percaya dengan apa yang kulihat saat itu. Mulutku tutup erat dengan kedua telapak tangan agar suaraku tidak melengking keras pada saat itu. Namun belum selesai rasa kaget yang kurasakan, tiba-tiba dari arah belakang, tubuh Raya kembali diseret oleh sosok wanita berbaju kebaya berwarna merah. Perasaanku mengatakan jika sosok wanita dengan rambut disanggul yang mencoba menyeret kembali tubuh Raya adalah sosok yang tadi kulihat pertama kali tengah menyeret Raya dengan memakai baju pengantin Jawa. Tetapi saat itu datang dengan wujud yang berbeda karena terlihat lebih muda. Jelas aku tahu jika sosok wanita yang memakai kebaya merah tersebut adalah dia yang tadi memakai baju pengantin. Karena luka di bagian leher sebelah kanan berbentuk lingkaran tersebut letaknya sama persis. "Ah!" Suara teriakanku memecahkan kesunyian malam karena kaget dengan kapan datangnya wanita tersebut yang tiba-tiba sudah berada di belakangku dan Raya. Tanganku menahan tubuh Raya bagian pundaknya agar tubuh Raya tidak diseret untuk kedua kalinya. Sesaat kemudian aku dan sosok tersebut saling tarik-menarik tubuh Raya. Mata pudarnya menatap ke arahku tajam, seakan memberikan sebuah ancaman yang nyata. Tubuhku memang terasa kaku saat itu. Namun, aku tidak rela jika Raya juga harus menderita karena diriku. "Ah!" Raya mengerang keras. Kaki kirinya menendang tangan wanita tersebut yang sedang mencengkram erat pergelangan kaki sebelah kanan Raya. Setelah kaki Raya terlepas, aku menarik tangannya keras agar cepat berdiri untuk segera berlari dari tempat itu. Meski kami berlari cepat menjauh dari tempat tersebut, suara tawa wanita itu masih terdengar jelas di antara pepohonan yang menjulang tinggi di kegelapan malam. "Ri, wanita itu masih mengejar," ucap Raya dengan nafas tersegal. Mendengar ucapan Raya, aku langsung menoleh ke arah belakang. Dan benar, sosok wanita tersebut memang mengejar kami berdua. Dan anehnya, semakin cepat kami berdua lari kalang kabut, sosok perempuan yang sedang mengejar kami dengan hanya berjalan santai semakin mendekat. Langkah kaki kami berdua semakin jauh menerobos gelapnya hitam di malam hari. Bahkan meski hanya dengan pandangan yang terbatas akibat pekatnya malam. Tidak ada cahaya penerang sama sekali. Bahkan bulan di langit malam seakan tertutup oleh awan gelap yang sangat tebal. Tenggorokan mulai terasa kering. Kaki yang kami paksa untuk berlari menuruti kata hati semakin lama semakin terasa loyo tidak berotot. Di saat itulah aku mulai berpikir, siapa sebenarnya sosok wanita tersebut? Postur tubuhnya sama persis dengan Mbak Murti.
Bahkan cara berjalannya pun sama, hanya saja wajah mereka sangat berbeda. Apa semua yang terjadi saat itu ada hubungannya dengan Mbak Murti dan Bude Ratna? Pikiranku mulai menerka-nerka hal di luar logika manusia. Tidak berapa lama suasana yang semula gelap gulita saat itu perlahan mulai terlihat jelas apa yang ada di sekeliling kami. Baru saja aku seka keringat yang membasahi dahi. Untuk kesekian kalinya aku kembali terkejut. Pasalnya, kami berada di tengah-tengah makam kuno yang terlihat sangat berbeda dari kebanyakan makam. Raya mengerutkan keningnya sambil melihat ke sekeliling kami saat itu. Ia juga terlihat bingung dengan situasi yang dalam sekejap sudah berubah. Hamparan batu nisan kuno yang sebagian besar sudah lapuk dan patah dimakan usia sudah berada di hadapan kami. Berkali-kali kuraba bagian tengkuk karena merasakan ngilu dengan pemandangan makam. "Ayo cepat berdiri," kata Raya sambil menarik tanganku. Kembali aku paksakan kaki untuk melangkah gontai. Meski tenaga yang tersisa sudah habis sewaktu kami berlari tadi. Satu persatu makam kami lewati pada tanah lapang pemakaman tersebut. Ku tahu jika Raya akan menuju jalan kecil di antara rimbunya semak belukar di pinggir pemakaman. Raya berjalan lebih dahulu menyusuri jalan kecil keluar pemakaman. Meski beberapa kali kulit pipi tersentuh oleh dedaunan semak belukar saat kami lalui, aku tidak merasakan gatal di kulit. Tidak jauh dari tempat pemakaman tadi tercium bau busuk seperti bangkai tikus atau lebih parah lagi. Beberapa lalat yang hinggap di dahan semak mulai berterbangan saat kami melewatinya. Sambil menutup kedua lubang hidungnya, Raya mulai melangkahkan kakinya cepat. Aku sudah tidak kuasa menahan bau busuk yang menyengat di hidung. Berkali-kali muntah, hanya cairan bening yang keluar dari perutku melalui mulut. "Astagfirullah," seru Raya yang berdiri di depanku saat aku membungkuk memuntahkan cairan bening. Penasaran dengan apa yang Raya lihat, sampai-sampai ia beristighfar karena terkejut. Baru saja aku melihat ke arah bawah, mataku terbelalak kaget setelah melihat apa yang ada di bawah sana. "Ya Allah," ucapku lirih sambil menangis karena tidak kuasa menahan rasa takut dengan apa yang sedang kulihat. Jalan satu-satunya yang kami lewati mengarah langsung pada sebuah rawa kecil. Ukurannya tidak terlalu lebar dan dalam, kira-kira lebar 10 meter dengan kedalaman 2 meter, dan rawa tersebut membentuk pola seperti mangkuk besar. Sedangkan yang membuat kami terkejut sampai memejamkan mata adalah banyaknya bangkai manusia yang sudah membusuk di dalam rawa kecil tersebut. Dadaku benar-benar terasa sesak dengan yang kulihat jelas saat itu. Bahkan hidungku pun sudah acuh pada bau busuk yang tadi tercium sangat menyengat. Sedangkan Raya masih berdiri kaku menatap ke arah bawah di depan rawa tersebut. Kemudian dalam sekejap Raya juga ambruk di sisiku yang lebih dahulu terduduk di tanah. "Apakah ini nyata, Ri?" kata Raya kemudian menangis sekeras-kerasnya. Tidak banyak yang bisa kuperbuat. Yang bisa aku lakukan hanya memeluk erat tubuh Raya yang sudah basah oleh keringat saat itu. Kami tidak tahu jalan pulang. Yang kami lihat hanya hamparan rumput liar yang tumbuh subur. Entah kutukan apa yang telah terjadi padaku, sampai-sampai Raya terseret ikut mengalami kengerian yang kualami. Lelah kaki untuk melangkah yang ku tahu saat itu, aku hanya berjalan semakin jauh dalam situasi dan waktu yang masih sama. Hanya latar dan tempatnya saja yang berbeda. Ketika Raya mulai pulih kembali dari kondisinya, ia mulai berjalan di depanku guna membuka jalan. Karena di jalan yang kami lalui tergolong sangat sulit dikarenakan banyaknya rumput liar yang tumbuh subur. "Maaf," ucapku lirih sambil menundukkan kepala. Gara-gara diriku, Raya harus merasakan kesulitan yang mengancam keselamatannya. Raya menoleh ke arahku kemudian memandangi wajahku lekat-lekat. "Untuk apa?" tanyanya tidak mengerti maksud dari ucapanku. "Gara-gara aku, kamu jadi ikutan terseret ke dalam masalah yang aku buat," jawabku lirih sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Raya diam sesaat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang ia lakukan hanya terus memandang ke arahku yang semakin gelisah dengan keadaan yang kami alami. "Bukankah kita teman? Aku bantu sampai seperti ini karena kita teman," ujar Raya dengan mata berkaca-kaca. "Maaf," hanya itu kata yang aku ucapkan sebab penyesalan tiada guna. "Apa kamu tidak menganggap aku sebagai temanmu, Ri?" kata Raya cepat. Bukan seperti itu maksudku. Hanya saja dengan melihat kondisi Raya saat itu semakin membuat diriku larut dalam rasa bersalah yang semakin membesar.
Jujur saat itu aku sangat bersyukur Tuhan memberikan seseorang seperti Raya yang selalu menemani diriku dalam situasi apapun. Kugenggam erat tangan Raya agar dia tidak salah sangka dengan maksud perkataanku yang menyinggung perasaannya. Dan di depan kami saat itu sudah terdapat satu tanah lapang kecil seukuran lapangan mini dengan pohon jeruk bali. Di bawah pohon tersebut banyak sekali kami lihat buah jeruk seukuran bola voli yang berserakan, bahkan beberapa di antaranya banyak yang sudah busuk. Keanehan juga terdapat di tempat tersebut. Pasalnya banyak sekali kulihat kuburan kecil seperti kuburan bayi. Tanahnya sangat kering seperti sudah lama tidak dibasahi oleh air. Raya memperhatikan satu persatu kuburan bayi yang nampak sangat kuno tersebut. Di semua batu nisan yang terpasang sama sekali tidak tercantum nama si pemilik kuburan tersebut. Masih pada situasi yang sama, pertengahan sore dan petang dengan banyaknya kabut yang mulai menebal, di sekeliling tempat kami memijakan kaki tersebut. Sayup-sayup kembali terdengar suara alunan gamelan Jawa dari jauh. Meski jauh, suaranya sangat jelas terdengar. Saat itu kami berdua sama-sama bingung akan melakukan apa, karena kompas yang terpasang di salah satu aplikasi gawaiku tidak berfungsi. Bukan itu saja, bahkan jam tangan digital yang melingkar di lengan kiriku pun menunjukkan angka yang sama seperti yang kulihat pertama kali. Sudah terlanjur basah kan, mau pulang juga tidak tahu jalan. Gimana kalau kita datangi saja suara gamelan itu? Usul Raya memandang ke arahku meminta persetujuan. Karena jalan pikiran sudah buntu total, bahkan aku sendiri tidak tahu lagi harus berbuat apa saat itu. Maka aku jawab dengan cepat ajakan Raya untuk mendatangi sumber suara gamelan yang terdengar saat itu. Langkah kaki kami berdua semakin tergesa karena semakin kami menuju ke sana, suara gamelan yang saat itu terdengar, suaranya semakin menjauh saat kami hampir dekat dengan asal suara tersebut. Pantang untuk menyerah bagi Raya saat itu. Meski jalan yang kami lalui sangat sulit, Raya mengambil sebatang kayu kering untuk menyibakkan rumputan di depan kami. Bahkan kayu tersebut digunakan Raya untuk membantu diriku agar tidak tertinggal jauh darinya. Dengan cara kami saling memegang ujung kayu saat berjalan dan kadang berlari. Jalan yang kami lalui adalah sebuah jalan terjal menuju atas bukit kecil. Karena di balik bukit tersebut, suara gamelan Jawa tersebut terdengar. Setelah berada di atas bukit kecil dan hanya bukit itu satu-satunya yang ada di sana, dengan badan kelelahan mata kami tertuju pada sebuah desa kecil di bawah bukit. Pandangan kami samar dan tidak terlalu jelas dikarenakan petang hampir tiba dan juga kabut putih tipis menghalangi pandangan kami ke arah desa kecil tersebut. Dari atas bukit terlihat cahaya kuning dari rumah-rumah yang berjajar rapi di desa tersebut. Sedangkan Raya yang berdiri di sampingku termenung dengan sorot mata tajam ke arah bawah, tepatnya pada desa yang kulihat saat itu. Desa tersebut terasa asing. Raya terlihat berpikir sejenak sebelum bertindak. Kuku yang tumbuh di jemari lentiknya mulai ia gigit pelan sembari memikirkan sesuatu. "Bagaimana menurutmu, Ri?" tanya Raya dengan mata terus memandang ke arah desa. "Lah, aku kan ngikutin kamu, enaknya gimana? Kok malah nanya aku?" Gerutuku asal karena saat itu aku tidak punya pendirian sama sekali. Apapun yang akan dilakukan Raya, aku pasti mengikutinya. "Nanti kalau kita berdua mati bagaimana?" kata Raya dengan mimik wajah ragu. "Kan berdua," jawabku tidak kalah asal. "Tapi kelihatannya kita berdua sudah mati nih," lanjut Raya sambil cengengesan. "Iya ya, soalnya dari tadi yang ku tahu, orang yang mati akan terpaku di waktu yang sama." "Ya wes ayo," seru Raya sambil berjalan lebih dahulu menyusuri jalan kecil yang mengarah ke bawah. Saat itu aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar mati atau hanya masuk ke dalam alam mimpi seperti sebelumnya. Terakhir yang aku ingat hanyalah sosok Pak Dekus yang pulang ke rumah untuk kesekian kalinya. Kemudian semua terasa gelap dan aku sadar sudah berada di tempat seperti itu. Suasana yang terasa setelah kami baru memasuki desa adalah hawa yang anyep. Nyaris tidak terlihat seseorang yang kami temui di desa tersebut. Hanya rumah-rumah dari papan kayu dengan atap berbentuk kerucut, layaknya rumah joglo yang kami lihat. Bahkan semua model rumahnya pun sama. Satu pintu dengan dua jendela kayu di kanan kiri pintu yang kesemuanya tertutup rapat. Di depan masing-masing rumah terdapat tempayan atau kendi batu dengan lubang besar.
Di dalam tempayan tersebut terdapat beras putih dan 2 buah telur ayam Jawa. Juga terdapat tampah yang berisi bermacam-macam jenis rempah-rempah. Di bagian tengah terdapat 1 ikat tanaman padi. Entah maksudnya untuk apa. Di rumah yang lain pun juga kami dapati tempayan dan tampah yang sama persis seperti yang kami lihat sebelumnya. Aneh dan terasa sangat janggal tentunya, karena aku tidak pernah merasakan berada dalam situasi saat itu. Gamelan Jawa masih terdengar. Tidak jauh dari tempat kami berada saat itu, terdapat suatu acara pernikahan Jawa. Tidak seperti layaknya acara pernikahan pada umumnya, yang kami lihat justru hanya sepasang pengantin yang duduk diam di kursi depan rumah dengan pandangan kosong, tidak melakukan apapun. Tidak ada tarup ataupun hajatan untuk pernikahan. Bahkan tidak ada orang lain di sana kecuali kedua sepasang pengantin Jawa tersebut. Keringat dingin langsung membanjiri keningku dengan cepat. Bahkan ubun-ubun terasa ditekan dari atas secara kuat hingga kepalaku terasa sangat sakit. Mataku nanar menatap kedua sosok mempelai tersebut. Mulutku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hatiku hancur seketika saat dengan jelas kulihat yang duduk sebagai sepasang suami istri tersebut adalah ayah kandungku bersama Bude Ratna. Entah situasi apalagi yang kualami saat itu. Kepalaku terasa sangat berat. Jika yang kualami saat itu adalah mimpi, aku ingin bangun saat itu juga. Aku menjerit keras histeris melihat hal yang terasa tidak masuk akal. Di saat itu juga aku tidak sadar jika di belakangku sudah berdiri sosok perempuan tinggi tua dengan tangan panjang. Bagian sikutnya menyentuh tanah, mulutnya menganga lebar, sedangkan matanya menatap kosong ke arahku. Suara itu adalah suara Raya yang sudah tidak berada di sampingku. Raya menghilang entah kemana, namun perasaanku mengatakan jika sesuatu yang membahayakan nyawa telah membawa Raya pergi. Saat sosok perempuan tua yang berdiri di belakang diriku hendak menjambak rambut panjang yang tergerai di punggungku, sebuah sentuhan tangan lembut selembut kulit bayi menarikku keras menjauh dari sosok makhluk menyeramkan itu. Kulit tangan lembut itu ternyata adalah milik Bude Ratna. Sempat aku ingin menepisnya saat mengetahui bahwa ia adalah Bude Ratna. Namun genggaman tangannya begitu sangat erat, membuatku sulit untuk melepaskannya. Saat aku mulai menolak dengan menahan langkah kaki yang berlari mengikutinya, Bude berkata dengan nada sangat lembut, "Jika ingin menyelamatkan temanmu, kamu harus pulang dulu, nak." Bude Ratna membawaku semakin jauh keluar dari desa kecil tersebut, hingga badanku terasa dilempar keras ke suatu tempat. Suara teriakanku membuat semua yang berada di rumah Simbo berlarian memasuki kamar. Sedangkan aku sendiri linglung dengan apa yang baru saja kualami. Di sampingku Simbo menutup kitab sucinya, kemudian mengelus pelan kepalaku sambil menangis haru. Kejadian itu membuat diriku semakin bingung. Akhirnya aku bisa bangun dari mimpi buruk yang kualami. Namun ternyata dugaanku salah besar. "Mbok, haus." Ada pemandangan yang tidak biasa saat itu. Karena di antara banyaknya orang yang mengerumun di depan kamar, ada ibuku yang datang membawa segelas air putih. Dengan segera aku meneguk air dari gelas yang ibu berikan kepadaku. Setelah selesai meneguk air, ibu yang saat itu sedang menahan tangisnya di depanku segera berkata, "Ini yang ibu takutkan jika kamu memaksa pulang, Ri." Kemudian ia memelukku sambil menangis. Simbo menuntun ibuku keluar kamar. Setelah Simbo membisikkan sesuatu ke telinga ibuku, Mbak Mila memasuki kamar dengan membawa nampan berisi nasi hangat dan segelas air. "Makan dulu, Ri," ucapnya sendu saat melihatku. "Nggak nafsu, Mbak," jawabku cepat, karena saat itu aku masih memikirkan apa yang baru saja kualami. Kok bisa di sini, Mbak?" tanyaku pelan karena seingatku, aku tidak sadar saat berada di rumah Pak Dekus. "Vino yang bawa kamu pulang," jawab Mbak Mila lirih, tangannya sibuk menyiapkan nasi di piring. "Kok bisa Vino?" tanyaku heran setengah tidak percaya. "Mbak kurang tahu ceritanya, nanti kamu tanya sendiri sama orangnya. Lagian sebentar lagi kalian akan menikah." Aku tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mila saat itu. "Vino sendiri yang melamar. Dia minta langsung sama bapakmu saat mengantar kamu pulang 1 minggu yang lalu." "Buset, 1 minggu? Aku pingsan 1 minggu?" tanyaku kaget. Saking kagetnya aku sampai kembali membenturkan badan ke kasur.
Sebenarnya bukan itu yang membuat diriku kaget. Tentu karena lamaran Vino yang tiba-tiba. Tapi Mbak, kok bisa Vino? Makan dulu, ngomongnya nanti saja, kata Mbak Mila yang langsung menyuapkan sendok berisi nasi lemas ke dalam mulutku yang terbuka saat berbicara. Hari hampir siang, selama itu juga pintu kamar tempatku berada ditutup rapat dari luar. Aku tidak boleh keluar kamar dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Sempat kulihat mimik wajah ibuku menyiratkan ketakutan yang sengaja disembunyikan setelah berbicara dengan Simbok tadi. Kira-kira sehabis duhur atau yang biasa kita tahu habis duhur, ibu memasuki kamar. Ia masih mencoba menyembunyikan rasa sedihnya. Setelah memasuki kamar, kemudian ibu mulai berbalik badan, hendak menutup pintu. Namun aku tahu, jika ibu juga sedang menyeka air matanya agar tidak kelihatan olehku. Bu, aku ingin tahu apa yang terjadi padanya, sehingga membuatnya terlihat sedih. Anak ibu sudah besar ya. Ibu mulai mendekat ke arahku, kemudian duduk di sebelahku persis. Kenapa nangis? Ada apa? Pertanyaan demi pertanyaan yang kuajukan tidak digubrisnya. Sesaat kemudian ibu mulai merangkul serta memelukku erat. Setelah itu kami berdua larut dalam kesedihan. Dan aku tidak percaya dengan kebenaran yang telah lama disembunyikan seluruh keluarga besar dari ayahku. Kenyataan yang membuat hati terasa perih saat mengetahuinya. Sebuah kenyataan yang membuatku terdiam saat mendengarnya, karena semua yang ibu katakan terasa berat untuk kuakui. Mbak Mila, tahu kabar Raya? Tanyaku pada sosok gadis rupawan anak Pak De Awing yang menemaniku di dalam kamar. Saat itu aku akan dipingit, lebih tepatnya disembunyikan di dalam kamar selama 3 hari 3 malam. Dan selama itu aku tidak boleh keluar sama sekali. Mbak Mila menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaanku. Lebih parah dari yang kubayangkan. Badan Raya sudah menguning. Lanjutnya memalingkan wajah ke arah cermin. Mendengar hal itu membuatku ingin segera keluar dari rumah dengan segera. Mbak, aku ingin keluar. Raya butuh bantuan dariku. Ku coba untuk menjelaskan padanya, agar Mbak Mila mengizinkan diriku untuk keluar menemui Raya. Tidak bisa, Ri. Semua keluarga sudah sepakat. Ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kamu. Tolong mengertilah. Jawab Mbak Mila menolak permintaanku. Tapi Mbak... Sudah, tidak ada tapi-tapian. Ketimbang jadi petaka. Salah Mbak Mila memotong ucapanku. Tolong Mbak, kali ini saja izinkan aku menolongnya karena dia sedang menungguku. Perasaanku mulai cemas dengan terus memikirkan Raya yang masih tersesat di alam lain. Mbak Mila menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya terfokus pada kedua mata hitam milikku. Kamu tahu caranya? Tahu. Bude Ratna yang memberikan petunjuk sebelum aku sadar, karena Bude Ratna juga yang menolongku. Jawabku bersemangat, berharap Mbak Mila berubah pikiran untuk menolong diriku keluar dari dalam rumah. Tunggu sebentar, nanti aku kasih kode, tapi janji hanya untuk membantu Raya saja. Mbak Mila berkata sambil keluar kamar. Saking lamanya aku menunggu kabar dari Mbak Mila, hingga bantal dan kasurku cabik-cabik saking kesalnya terlalu lama menunggu. Sehabis azan sholat isya, pintu kamar diketuk dari luar dengan pelan. Ku tahu jika suara ketukan tersebut karena ulah Mbak Mila yang sedari tadi mondar-mandir. Setelah aku melangkah mendekat, lalu mendekatkan telinga ke arah pintu, Mbak Mila berkata dari arah luar, "Setengah jam lagi." Kekesalan karena jenuh dan terpepet oleh waktu yang terbuang sia-sia, aku lampiaskan dengan mencakari kasur. Kapuk mulai bertebaran di dalam ruangan. Seandainya jendela tidak dipaku oleh penghalang oleh Mas Maman tadi siang, mungkin aku akan kabur lewat jendela kamar. Dek. Badanku terkejut karena mendengar suara dari luar jendela kamar. Suaranya terdengar seperti ada seseorang sedang berusaha mencongkel jendela. Siapa? Suaraku terdengar parau saat bertanya pada seseorang di luar rumah yang belum aku ketahui siapa orangnya. Tidak ada jawaban saat itu. Seseorang di luar sana masih berusaha mencongkel jendela kamar tempatku berada. Kejadian tersebut membuat nyaliku menciut dengan tiba-tiba. Tanpa sadar tubuhku sudah bersandar pada dinding sebelah pintu kamar dengan mata menatap nanar pada jendela kamar. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dan Mbak Mila masuk dengan tergesa ke dalam kamar. Lalu matanya menatap tidak percaya dengan kasur yang sudah acak-acakan, dengan kapuk yang sudah berceceran di mana-mana.
Astagfirullah Riri, apa ini? Mbak Mila meminta penjelasan dengan suara kecil ditahan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Aku yang mengacak-ngacak. Apa? Tatapan matanya penuh selidik ke arahku. Kesal aja, jawabku santai, membuang muka karena malu. Kesurupan. Kembali ucapan Mbak Mila seakan menelisik apa yang sudah kulakukan. Iya kesel aja nunggu lama. Jadi orang yang sabaran dikit dek, kata Mbak Mila sambil menggelengkan kepala, tidak habis pikir dengan tindakanku. Tidak berapa lama jendela terbuka sedikit. Mbak Mila segera menghampiri seseorang yang masih berusaha membuka jendela. Setelah jendela terbuka lebar, nampak sosok pemuda yang sangat kukenal sedang berdiri di luar jendela. Vino, kataku tidak percaya bahwa orang yang membuka jendela tadi adalah dirinya. Sapanya sambil mengusap peluh di kening. Titip adikku loh Vin, awas sampai kenapa-napa. Tegas Mbak Mila sebelum menyuruhku untuk keluar lewat jendela. Tenang aja, jawab Vino berusaha membantuku untuk turun dari bangunan jendela. Galak amat dah, ucap Vino saat tangannya kutepis karena berusaha membantuku. Saat itu perasaanku terlalu malu untuk bertemu dengannya. Ditambah lagi pertemuan kami tergolong sebentar dan aku tidak tahu sifat pemuda yang akan menjadi calon imamku itu nantinya. Setelah berhasil keluar dari rumah, kami berdua mulai berjalan mengendap-endap dengan memutar lewat belakang rumah. Ternyata berjalan pelan dengan perasaan was-was takut ketahuan lebih menguras tenaga daripada berlari tunggang langgang tidak tentu arah. Minum dulu nih. Vino menyodorkan sebotol air mineral kemasan kepadaku karena keringat sudah membasahi seluruh bagian wajahku. Saat sedang minum, tiba-tiba dari arah rumah Simbo terdengar suara gaduh. Orang-orang di sana kalang kabut dengan menghilangnya diriku yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian Vino mulai menyalakan mesin motornya menuju rumah Raya. Kedatangan kami berdua disambut dengan sukacita oleh keluarga Raya. Seorang diri aku memasuki sebuah kamar besar milik Raya. Keluarga Raya terbilang kaya dari rata-rata penduduk desa. Di samping ayahnya menjabat sebagai kepala desa, mereka juga mempunyai usaha di bidang pertanian dan toko bahan bangunan. Di dalam kamar yang luasnya 2 kali lipat dari kamarku, Raya duduk di atas ranjangnya dengan tatapan kosong karat cermin. Dari sorot matanya nyaris tidak ada tanda kehidupan. Kulit putih mulusnya mulai berubah kekuningan dan kuyakin berat badannya turun drastis dalam beberapa hari ini. Rai, suara seraku tadi tidak dihiraukan olehnya. Matanya terus memandang kosong karat cermin, bahkan 2 piring nasi di atas nakas tidak ia sentuh sama sekali. Jiwanya sedang terikat di suatu tempat tanpa tahu jalan kembali. Aku masih ingat kata-kata Budi Ratna sebelum sadar dari tidur panjang. Carilah sebuah pohon besar. Supardi menanam balak temanmu di sekitar pohon itu. Kata-kata terakhir dari Budi Ratna yang kudengar sebelum aku bangun ke dunia nyata. Tingkah laku Raya yang terdiam membisu dengan hanya memandangi cermin besar di dalam kamarnya benar-benar persis seperti mayat hidup. Dan aku tidak rela jika Raya terseret masuk ke dalam rumitnya masalah yang aku hadapi, harus menanggung akibatnya dengan kehilangan nyawanya. Tangisku pecah sambil memeluk tubuh Raya yang masih terdiam tanpa reaksi. Tidak bisa aku gambarkan lewat kata-kata perasaan dalam diriku kala itu. Tunggu sebentar Rai, aku janji akan menolong kamu, ucapku sambil mengelus rambut panjangnya. Bulir bening mulai jatuh dari mata kosongnya. Yang mungkinkah perasaanku tersampaikan padanya saat itu? Yang jelas, aku harus secepatnya menemukan tempat pohon besar yang dimaksud oleh Budi Ratna. Vino, kamu tahu tempat pohon besar di desa ini? Tanyaku dengan nada kaku. Pohon besar di desa ini banyak, jawab Vino sambil menyalakan rokoknya. Aku gak lagi bercanda Vino. Aku juga serius, kamu nanya pohon besar aja. Gak bilang jenis pohon apa, kan jadi bingung mau jawab apa. Kuputar otak untuk mengingat kembali. Jika hanya pohon besar, kemungkinan di desa juga banyak sekali terdapat pohon besar. Mungkin pohon yang dihuni oleh sosok makhluk gaib, kataku memberikan alasan. Kalau pohon yang jadi rumah setan juga banyak. No, perkebunan kopi, hampir semua pohon rumah setan, jawab Vino santai dengan ekspresi wajah mengesalkan. Alah, mbuh. Kesal rasanya karena aku bertanya pada orang yang salah. Mau kemana?
Vino mencoba menghentikan diriku yang mulai melangkah pergi hendak meninggalkan dirinya. Mending aku cari sendiri. Kita ke rumah Mas Deva dulu. Aku yakin dia bisa bantu masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Tahan Vino memegang pergelangan tanganku. Singkat cerita, Mas Deva berkenan membantu karena Vino memaksa. Di samping Vino sendiri masih memiliki darah keturunan Ramlan juga. Mas Deva masih trauma berurusan dengan penguasa tanah perkebunan kopi karena mengakibatkan kemalangan pada adik perempuannya. Tempat yang kami tuju letaknya lumayan jauh di pedalaman hutan pinggir perkebunan kopi. Jalan menuju ke sana juga terbilang sulit karena tanah berlumpur serta gelapnya malam. Sebelum berangkat, Vino dan Mas Deva mengajak satu orang lagi. Pemuda tersebut juga yang pernah kujumpai bersama Vino dan Mas Deva sebelum memasuki perkebunan kopi guna mengubur mayat seseorang. Pemuda tersebut adalah Egi, dan Egi sendiri merasa terpukul dengan apa yang menimpa Raya saat itu. Kami berempat segera bergegas menuju lokasi dengan berbekal senter untuk menerangi perjalanan. Habis sudah tenaga ini hanya untuk menuju lokasi tersebut yang ternyata adalah sebuah lokasi di mana aku pernah melihat Mas Supardi menggotong mayat Mbak Murti. Pantas saja sekilas aku merasakan dejavu saat melewati jalan yang terasa tidak asing. Di tempat ini aku pernah melihat Bude Ratna memandikan jenazah Mbak Murti, kataku pada ketiga orang yang menemaniku. Sosok yang menyerupai Bude Ratna itu sebenarnya bukan Bude Ratna. Badan bude kamu itu dihuni oleh sosok makhluk penunggu wilayah sini, setelah Vino menerangkan. Di sisi kanan, Mas Deva sedang menyelidiki tempat sekitar dengan mengarahkan cahaya senter ke berbagai arah. Apa yang kamu ketahui dengan maksud datang ke tempat ini? Tanya Eki dengan suara datar. Mas Supardi menanam balak raya di sekitar sini. Itu yang ku tahu dari Bude Ratna. Jawabku gugup, karena situasi saat itu terasa amat mencekam meski kami datang berempat. Pancen brengsek Supardi itu, kata Egi berlalu. Ia mulai memeriksa seluruh tanah yang ia injak, berharap menemukan suatu petunjuk. Sabar Gi, gak usah gerusa-gerusu, kata Vino mencoba menenangkan temannya. Sabar yang kayak gimana lagi? Jawab Egi yang sudah berada di dekat pohon. Kamu bantu doa saja, biar kami bertiga yang mencari balak itu, kata Vino, menyusul Mas Deva yang berada di sekitar tidak jauh dari pohon beringin besar dengan banyak sulur-sulur menjuntai ke bawah. Dari tempatku berdiri aku melihat pemandangan yang tidak sepantasnya aku lihat saat itu. Vino yang tersulut emosi secara tiba-tiba mengencingi pohon beringin besar di depannya. Tidak hanya Vino, Egi yang terlihat kesal dengan wajah memerah menahan emosi menghampiri Vino, kemudian melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Vino tadi. Kelakuan mereka berdua membuat diriku memalingkan wajah ke arah lain. Saat cahaya senter kuarahkan pada ujung jalan di sebelah kiri, entah jalan tersebut ke arah mana. Yang jelas di jalan tersebut terasa hawa menakutkan yang membuat bulu kuduk berdiri, merasakan kengerian yang tidak terlihat oleh mata. Dek. Cahaya senter aku arahkan pada jalanan itu, menangkap sosok orang tua yang bertelanjang dada dengan kain melilit di bagian bawah berwarna hitam, lengkap dengan cangkul di pundak, serta caping gunung yang ia kenakan. Batinku bertanya siapa orang yang malam-malam begini keluyuran di tengah malam, apalagi dengan hanya mengenakan pakaian seperti habis dari sawah. Dan anehnya, cahaya senter yang kuarahkan pada sosok lelaki tua tersebut ternyata tembus seakan transparan. Ah! Teriakku langsung histeris sambil melemparkan senter yang kupegang, lalu berlari kencang menjauh. Karena ku tahu jika sosok lelaki tua tersebut bukanlah manusia. Tanpa sadar aku berlari lalu menghambur ke pelukan Vino. Kenapa? Tanya Vino panik dengan apa yang terjadi padaku. Itu ada kakek-kakek berjalan ke arah sini, tapi badannya tembus cahaya. Jawabku menahan rasa ketakutan yang menjalar cepat pada tubuh. Saat itu benar-benar menjadi malam yang melelahkan bagiku, karena sosok kakek tua yang pertama kali kulihat menyerang kami berempat secara membabi buta. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.